Terus akhirnya saya didatangkan guru ngaji. Terus akhirnya saya didatangkan guru ngaji secara pribadi. Jadi saya dipanggil setiap hari, setiap sore diajarin ngaji. Saya cuma ya daripada kelamaan ngobrolnya ya. Dia cerita Tuhan Yesus adalah manusia biasa daripada saya ngomong debat apapun karena saya pun juga masih waktu itu saya yai daripada siapapun Tuhan itu siapapun Tuhan itu tolong aku Tuhan. Denger saya masuk Kristen gitu kan. Saya didatengin. Dek, apa Bu? Dengar-dengar sampean sudah masuk Kristen ya. Dalam hati diet. Secara manusia takut mengakui. Tetapi puji Tuhan, sebelum saya dihadapkan dengan ibu itu, semalam saya sudah membaca firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, maka aku akan mengakui di depan Bapakku yang di surga. Barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, maka aku tidak akan mengakui di depan Bapa yang di surga. Dulu saya adalah seorang muslim. Pada waktu kecil saya diajarkan sholat tentunya pada nenek saya. Dan dalam keluarga saya tidak ada satupun yang ada keturunan dari Kristen begitu ya. Dalam keluarga saya pinter lah. Dalam keluarga paling enggak saya bisa mengaji lah. Kebanggaan pada waktu itu. Ke kota Jombang, saya ingin betul-betul bertobat. Saya ingin hidup saya itu baru. Saya tapi mencarinya secara muslim gitu kan. Saya di situ memberi diri, nggak narkoba, nggak ngerokok, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Saya mulai sembahyang tekun, sembahyang tahajud, bahkan saya sampai sempat puasa Senin Kamis kepingin bertobat. Tapi apa yang terjadi? Saya pengen bertobat. Kalau dulu ya, dulu saya memang kepingin bertobat itu pastilah. Nah, ceritanya itu begini. Di waktu saya putuskan untuk cari Tuhan, cari Allah dengan sungguh-sungguh, saya ingin bertobat dengan sungguh-sungguh. Enggak, Tuhan itu mengerikan. Akhirnya saya buat berdoa, saya sampai sholat tahajud, minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong lepaskan aku dari dosa ini. Apa yang terjadi? Dosa itu makin mendalam. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Sampai pada suatu saat saya nggak kuat, saya betul-betul nggak kuat. Saya pengen lepas dari dosa itu. Bayangkan saya di situ, saya pikir tempat paling aman ya. Sudah pikir saya di situ bisa hidup suci. Saya di situ saya pikir bisa cari Tuhan, sembahyang dengan Allah, dengan apa bermadu kasih dengan Allah, hidupku saya berubah. Ternyata enggak. Semakin tekun cari Allah ya, saya semakin tekun sembahyang sholat tahajud. Nah di situ saya pakai ruko, saya sembahyang. Tiba-tiba di saat saya sembahyang itu perkataan pendeta itu nancep di pikiran saya. Nancepnya itu begini. Jika kamu dalam masalah berat, berbeban berat, doa pakai dua Tuhan. Tuhan yang mana yang menjawab doamu, ya itu yang kamu harus ikuti. Langsung mancep di sini tuh inget gitu kan. Terus akhirnya saya dalam keingetan saya langsung bilang gini, mungkin doa saya itu terdengar keras atau gimana, saya nggak sadar di luar kendali saya. Saya doa begini dalam pakai ruku itu dalam keadaan peralatan sholat lengkap ya. Tuhan pencipta hidup, saya nggak bilang Tuhan Yesus waktu itu. Pokoknya Tuhan yang membuat hidup, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang menjadikan bumi dan langit, Tuhan yang menciptakan isinya. Tolong aku saat ini Tuhan, selamatkan aku dari dosa ini Tuhan, sampai nangis-nangis gitu. Selamatkan aku dari dosa ini Tuhan, tolong aku Tuhan. Siapapun Tuhan itu, siapapun Tuhan itu, tolong aku Tuhan. Akhirnya ada teman saya yang Katolik itu ngasih saya tulisan kecil yang bergambar. Gambarnya itu gambar Tuhan Yesus ngangkat anak yang sedang orang yang sedang jatuh ke jurang gitu. Lalu ada tulisannya, jika kamu berbeban berat, jika kamu jatuh dalam jurang yang paling dalam, jika engkau percaya kepadaku, maka aku akan menyelamatkanmu. Melihat kata-kata itu, rasanya hati langsung aja saya iman. Iya, aku percaya Tuhan Yesus akan menyelamatkanku. Puji Tuhan. Damai sejahtera Allah melingkupi saya saat itu juga. Akhirnya saya malam bisa tidur tenang. Saya bisa istirahat dengan damai sejahtera. Akhirnya puji Tuhan, saya dibebaskan dari itu mujizat pertama. Kenapa saya mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, karena dia adalah penjawab doa. Dia mendengarkan doa saya. Waktu saya mengimani Tuhan Yesus selamat saya, terjadi damai sejahtera melingkupi saya, harapan baru.
Dulu saya orangnya nggak ada pengharapan. Paling-paling mati masuk neraka. Itu sudah tertanam di pikiran dan hati saya. Karena apa? Yang saya lakukan semuanya itu cita-cita aja dulu, gumbulannya pembunuh bayaran, pembunuh apa gumbulannya mafia-mafia begitu istilahnya kan begitu kan, preman-preman begitu wis apa wis pasti mati masuk neraka gitu kan, nggak ada jaminan masuk surga. Tapi puji Tuhan, mulai saat itu saya mendapat pengharapan baru. Tidak tahu pengharapan baru apa. Saya mengalami hari-hari di penjara, rasanya sukacita, damai, sejahtera. Saya mencari Tuhan waktu itu hanya dibantu teman-teman, tapi saya nggak boleh pergi ke gereja ya. Dibantu teman-teman, kalau teman-teman pergi, ada kan waktu itu kalau pulang dari gereja itu ngasih firman saya. Terus akhirnya saya itu baca firman dari Kejadian ke apa, terus saya dikasih kitab kecil itu Perjanjian Baru, saya baca, dia ngasih itu Alkitab, pokoknya saya baca itu ternyata bekal bagi saya, firman itulah yang menjadi bekal saya. Terus akhirnya pada waktu itu sukacita, terus akhirnya lama-kelamaan itu ada ketua premannya di situ yang dengar saya masuk Kristen gitu kan. Saya didatengin. Dek, apa Bu? Dengar-dengar sampean sudah masuk Kristen ya. Dalam hati diet. Secara manusia takut mengakui. Tetapi puji Tuhan, sebelum saya dihadapkan dengan ibu itu, semalam saya sudah membaca firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, maka aku akan mengakui di depan Bapakku yang di surga. Barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, maka aku tidak akan mengakui di depan Bapa yang di surga. Firman itu tiba-tiba ingat, langsung saya sadar. Ya, ya Bu, saya sudah masuk Kristen. Ternyata apa yang terjadi, si preman gitu, oh iya, enggak apa-apa, kembalikan aja peralatan sholatnya, karena kebetulan dulu peralatan sholat dia yang ngasih gitu kan. Terus akhirnya sampailah berita itu juga ke apa namanya, ke ibu-ibunya apa itu, ke petugas-petugas lapas. Akhirnya saya dipanggil secara pribadi, ya saya jawab iya gitu. Terus akhirnya saya didatangkan guru ngaji. Terus akhirnya saya didatangkan guru ngaji secara pribadi. Jadi saya dipanggil setiap hari, setiap sore diajarin ngaji. Saya cuma ya daripada kelamaan ngobrolnya ya. Dia cerita Tuhan Yesus adalah manusia biasa, daripada saya ngomong debat apapun, karena saya pun juga masih waktu saya yai daripada berurusan lama. Lalu ada omongan bahwa saya nggak akan dapat remisi loh kalau kamu masuk Kristen gitu kan. Tidak apa-apa, Tuhan Yesus lah yang akan menjadi remisi, akan memberi remisi saya. Tidak dapat remisi, tidak apa-apa, saya bilang begitu kan. Tapi pada waktu itu puji Tuhan, saya tetap dapat remisi. Setiap hari saking cintanya sama Tuhan Yesus, saya mencatat itu di hari, setiap hari itu isinya bukan cowok, tapi Tuhan Yesus tok. Dan tanggal ini aku bersama Tuhan Yesus ini sampai buku diare saya itu penuh bek. Akhirnya akhirnya datang juga waktu-waktu saya untuk pulang. Sukacita, senang saya kembali ke kampung saya. Saya kembali ke kampung saya gitu baik-baik, nggak ada yang mengetahui bahwa saya Kristen. Tiba-tiba bude saya ini bersih-bersih kamar saya dan nemu diare itu. Ngomong ke eyang saya kalau dibilang sholatnya itu nggak 5 waktu lagi, ada 8 atau 10 kali. Soalnya ya banyak lah, ada sholat apa tuh namanya, sunahnya, ada sholat duha, sunat istiqoroh, sunat apa banyak lah. Pokok saking tekunnya itu, istilahnya kalau bisa sehari bisa 7 kali gitu kan. Sembahyang serentak saya dipanggil. Langsung wes bunuh ning room itu, wes memalukan keluarga, wes itu wes pateni dia itu, istilahnya bunuh aja dia itu kan. Langsung saya secara ketakutan, tapi saya yakin nggak mungkin bunuh karena sayang, cuma itu karena emosinya aja, pelampiasannya aja, saking keselnya sama saya gitu, kok bolak-balik bikin masalah gitu kan. Terus akhirnya saya telepon pendeta saya yang menginjilin saya dulu itu, beliau yang membimbing saya, akhirnya cepat kamu lari ke gereja yang saya tunjukkan. Tapi saya nggak lari ke gereja yang tunjukkan, saya lari ke gereja Surabaya, Petemon. Saya lari ke gereja saya, di situ saya tanya 108 waktu itu operator, ditunjukkanlah gerejanya apa Petemon di situ. Saya
besarkan rohani saya di situ, iman saya, rohani saya di situ. Ampun, ampun Tuhan, saya mau pulang Tuhan. Tidak, saya ketakutan di situ dengan, oh Tuhan, ampun Tuhan, ampun Tuhan, saya mau pulang Tuhan, saya mau pulang Tuhan, saya tidak mau lagi Tuhan di sini, tolong saya Tuhan. Langsung seketika itu saya minta teman saya, sayang, ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Kamu gila ya? Di sini sudah bayarnya mahal, datang sini susah-susah karena tahun baru itu kan macet gitu ya. Tapi kamu kok mau pulang? Enggak, saya mau pulang. Teman-teman megangin saya. Kirain saya paranoid. Teman megangin saya nggak boleh pulang. Bayangkan, harapan saya di situ saya akan bahagia. Rasanya semalam di situ kayak di neraka. Hati saya terus berdoa. Nggak tahu ya kali ini itu apa namanya on tapi doa terus, oh Tuhan Yesus ampuni aku, Tuhan Yesus tolong aku. Sampai matahari terbuka, diskotik tutup, saya akhirnya bisa pulang lega. Saya pulang ke kos-kosan pendeta, saya telepon, Ruth, kamu di mana? Saya on Om, cepat kamu datang ke gereja. Loh, saya ini on Om, tidak apa-apa kamu ke gereja aja. Loh ya apa sih ini Bapak Gembalaku ini, kok saya on kok disuruh ke gereja ya, saya manut aja waktu itu kan, ikut pelayanan ya yo aja. Itu terakhir saya kali pergi menginjakkan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang pilihannya. Tuhan akan selalu setia, menjaga, dan selalu melindungi mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, terima kasih saudara terus mendukung pelayanan kami di channel ini. Kami berdoa, biarlah dimanapun saudara berada, saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami yang ada di channel ini kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan mereka dikuatkan, yang lemah dan yang bimbang diteguhkan, dan yang sedang dalam pilihan, mereka dapat memilih jalan yang benar dan tepat, agar supaya mereka menuju kepada surga yang kekal selamanya. Puji Tuhan. Saudara, kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mengubah seseorang. Bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya bagi orang-orang yang dipilihnya. Tentu orang-orang yang dipilihnya ini bukanlah orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang mau membuka hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu dan mereka kehilangan arah hidup mereka. Dan hati mereka terbuka untuk Dia. Saudaraku, kalau kita buka hati kita untuk Tuhan, kalau kita mau buka hati kita untuk mengasihi Tuhan, untuk Tuhan masuk di dalam hati kita, maka Dia akan masuk dan menjamah dan memberkati dan menyatakan mujizatnya bagi kita, sehingga saudara akan mengenal Tuhan. Sekali lagi, bahwa tidak ada orang yang sanggup mengenal Tuhan. Tidak ada orang yang sanggup mengetahui Tuhan jika ia melakukannya dengan keadaannya sebagai manusia biasa. Tuhan yang harus memperkenalkan dirinya kepada manusia. Tuhan yang harus memperkenalkan dirinya kepada seseorang. Maka orang itu dapat mengenal Tuhan. Maksud saya, seseorang dapat mengenal Tuhan hanya jika Tuhan berkehendak untuk mengenalnya. Karena ada banyak orang yang berpura-pura mengenal Tuhan, dengan kemudian menyatakan Tuhan ini begitu dan begini. Tetapi sebenarnya mereka sedang dalam kebodohannya, karena mereka sama sekali tidak bisa mengenal Tuhan yang benar. Mereka hanya mengenal Tuhan dengan Tuhan yang dipikirkan oleh jangkauan pikiran mereka. Mereka tidak mampu memikirkan Tuhan yang benar itu seperti apa. Karena sekali lagi bahwa Tuhan yang benar itu tidak bisa dipelajari, dan Tuhan yang benar itu tidak bisa dikenal kecuali Dia berkenan menyatakannya kepada semua orang yang dikehendakinya. Saudara, mari kita sama-sama akan menyaksikan satu kesaksian
hidup kesaksian yang luar biasa dari seorang wanita ini. Bagaimana Tuhan mencama dia, bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada dia, dan bagaimana dia percaya, dan kemudian dia taat dan sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Haleluya. Saya ucapkan shalom, Puji Tuhan. selamat malam semua saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, senang saya bisa berada di sini ya. Dan ini pertama kali bisa saya live secara YouTube ya. Biasanya kesaksian saya itu dari seorang ke seorang gitu kan. Kalau ada customer atau teman atau saudara baru saya live. Terima kasih. Dulu saya adalah seorang muslim. Pada waktu kecil saya diajarkan sholat tentunya pada nenek saya. Dan dalam keluarga saya tidak ada satupun yang ada keturunan dari Kristen begitu ya. Dari nenek, opa-opa, eyang-eyang tidak ada sama sekali. Kalau kejawen iya, tapi kejawennya akhirnya Islam, kejawen Islam begitu kan. Singkat cerita, pada waktu dari kecil sampai SD, sampai kakek saya dulu dirawat oleh kakek sama nenek karena orang tua saya berpisah, cerai. Akhirnya saya dirawat oleh kakek dan nenek. Kemudian pada waktu saya SD, kakek saya meninggal dan akhirnya saya harus dirawat oleh nenek. Cuma waktu itu nenek mengalami permasalahan ekonomi. Waktu ditinggal Eyang Kakung, kehidupannya morat-marit. Eyang Kakung meninggalkan banyak hutang karena ditipu orang. Akhirnya saya tinggal sama Bude. Eyang saya pergi ke Solo untuk bekerja mencari nafkah demi menghidupi sekolah saya, menghidupi kakak saya, maksudnya om saya. Saya masih punya om yang kecil sebaya dengan saya pada waktu itu. Singkat cerita, saya diasuh oleh Bude yang begitu mengasihi saya sampai SMP. Tapi Bude saya waktu itu keadaannya kurang mampu istilahnya untuk makan aja kadang-kadang sampai pinjem-pinjem menggadein baju atau apa. Sehingga Bude saya ini punya Pak D ipar yang kaya tapi nggak punya anak. Lalu Pak D ipar itu ingin mengangkat saya sebagai seorang anak. Lah, disitulah saya akhirnya dengan kerelaan hati Bude sama nenek saya sebetulnya nggak tega melepaskan saya. Akhirnya saya tinggal sekolah diasuh oleh Pak D dan Bude angkat itu. Singkat cerita, Pak D dan Bude angkat memang kaya, tapi pada waktu itu ada permasalahan juga. Akhirnya saya pun lepas tinggal di situ sendiri, akhirnya tinggal sama Pak D, suaminya Bude saya. Yaitu di situ saya tinggal di sebuah hutan karena Pak D saya seorang perhutani. Saya tinggal di hutan di situ sama Pak D saja berdua. Nah, di situ saya awalnya jatuh mengenal tentang apa itu narkoba, apa itu merokok. Begini ceritanya, pada dasarnya dulu saya seorang yang baik, istilahnya ya suka belajar, nurut sama guru. Dalam keluarga saya pinter lah, dalam keluarga paling nggak saya bisa mengaji lah meskipun nggak lancar-lancar amat, kebanggaan pada waktu itu. Tapi seiringnya waktu di situ saya mengalami proses yang luar biasa. Mengalami proses luar biasa, saya tinggal di tengah hutan dengan seorang Pak D. Pak D pun juga membawa teman. Sebetulnya saya nggak mau menceritakan ini karena saya pun rindu Pak D saya diselamatkan karena saya saat ini pun juga mengasihi Pak D saya. Nah, saya cerita sedikit aja pada waktu itu bagaimana saya awal jatuh dalam dosa ya. Pada waktu itu Pak D saya memperkenalkan saya merokok, saya ikutin. Tapi hati enggak. Pak D itu mengenalkan saya narkoba, jenis waktu itu koplo ya, ganja saya ikutin, tapi kok ngeliyeng gitu kan. Akhirnya waduh kok ngeliyeng, saya ingat besok saya ujian, enggak deh. Saya pertama kali pakai, saya ngeliyeng, saya nggak bisa bangun 2 hari, saya kapok, ipat-ipat, nggak mau lagi pakai narkoba. Pada suatu malam kembali Pak D saya ngasih itu maksa. Habis gitu saya curiga, loh kok maksa? Gitu ya, terus akhirnya saya umpetin itu obat di bawah kasur. Apa yang terjadi malam hari pintu saya didobrak. Saya nggak mau menangis cerita ini ya, karena itu sudah dulu. Sekarang saya sudah menang gitu kan. Cuma ini flashback aja awalnya saya jatuh dalam dosa kenapa gitu kan. Terus akhirnya Pak D saya punya pikiran yang buruk. Tetapi pada waktu itu saya dengan sekuat tenaga menyelamatkan diri saya, akhirnya saya selamat. Terus akhirnya malam-malam berikutnya saya takut pulang ke rumah. Saya akhirnya tidur ke rumah teman, mengumpulkan teman cowok-cowok tak suruh gitar-gitar.
temenin saya, meskipun mereka sungkan karena ada Pak Desa, saya paksa mereka, ayo, karena yang bisa menemani saya sampai malam hanya teman-teman cowok. Teman-teman cowok kampung-kampung preman-preman malah baik-baik, hormat-hormat sama saya. Terus pada waktu itu saya setiap malam saya ketakutan. Akhirnya itu sampai saya lulus SMA, saya sampai lulus SMP. Sampai saya lulus SMP, lalu saya kembali ke kota Jombang. Waktu itu saya tinggal di Bojonegoro. Ke kota Jombang, habis gitu saya dibilangin tetangga, kamu Rum, bapakmu itu lo soge, bapakmu itu lo kaya. Coba kamu cari bapakmu di rumah ini gitu kan. Saya berniat mencari papa saya sembunyi-sembunyi gitu, dibantu dengan tetangga-tetangga yang ada gitu kan. Dengan sembunyi-sembunyi, tapi akhirnya ketahuan Bude saya cemburu nangis. Loh, Ningrum kalau sudah ketemu bapaknya nanti gimana aku kan yang besarin, aku yang gini, nanti kalau dia diambil orang gimana gitu kan. Bude itu sayang banget sama saya. Terus pada waktu itu namanya anak kepingin tahu ya, saya carilah bapak itu. Akhirnya suatu saat bapak ketemu, bapak itu papa saya datengin sekolah saya. Waduh keren, pada waktu saya biasanya hidup kekurangan ya. Di sekolah, waktu itu saya sekolahnya desa sekali, deso pokoknya di tengah-tengah sawah. Saya sekolah dicariin papa membawa sedan, pada waktu itu belum ada handphone, papa saya sudah pegang handphone. Waktu itu jarang yang punya mobil, papa saya sudah bawa mobil. Jemput saya ke sekolah, nyari saya, dan ingin tahu cari saya. Waduh, saya dipanggil. Waktu itu saya dipanggil oleh kepala sekolah untuk datengin. Rum, ini ada papa kamu yang mau nyari. Wah, rasanya hati itu gindrang gitu kan. Terus akhirnya singkat cerita saya ketemu dengan papa saya. Saya peluk erat papa saya. Saya perut erat papa saya itu mengasihi saya juga. Terus akhirnya pada suatu saat papa saya cerita sama saya, Rum, jangan kamu pacaran dulu ya. Kamu sebentar lagi tahun, ingat, papa ingin menghabiskan waktu-waktu masa-masamu itu sama kamu, karena papa nggak pernah ketemu kamu nggak boleh pacaran dulu, karena papa pengen kamu fokus sama papa karena nggak pernah ketemu. Saya bilang oke, gitu kan. Saya senang, secara manusia saya senang gitu kan. Tapi pada waktu itu kesenangan saya nggak bertahan lama. Setelah saya ketahui papa saya, waktu itu saya disuruh tinggal sama mama tiri saya. Mama tiri saya sayang banget sama saya, menerima saya apa adanya, cinta banget sama saya. Saya tinggal sama papa tiri saya. Terus pada waktu usia ke-17 tahun, papa saya ingin membuat pesta besar-besaran pada ulang tahun saya diajak ke diskotik. Nah, pada waktu itu saya kan sekolah di desa, tak kenal namanya diskotik. Diajaklah papa dirayakan diskotik sama teman-teman kantornya. Saya dikasih inek, saya dikasih ya sedikit minuman, habis gitu sambil diawasin gitu kan ya, dikenalin teman-temannya. Saya nggak berpikiran macam-macam. Papa cuma bilang gini, Rum, kalau kamu ke diskotik hanya sama papa, karena papa takut kalau kamu sama yang lain kamu salah jalan. Papa hanya ingin saat ini kamu biar tahu, oh ini loh dunia luar, oh gini loh kalau papa kerja itu ke diskotik bukan untuk apa-apa, bukan main cewek, tapi untuk entertain klien seperti itu. Saya percaya aja pada waktu itu. Terus singkat cerita setelah saya ulang tahun selesai dirayakan di diskotik, saya tidur di hotel satu kamar dengan papa saya. Ini agak memilukan sebetulnya, cuma saya sensor ya. Apa yang terjadi? Ternyata di luar dugaan saya, papa saya jatuh cinta sama saya. Saya kagetnya luar biasa. Saya disuruh lepas baju, saya kaget. Lalu akhirnya saya sembunyi di kamar, ngumpet, nggak keluar-keluar. Saya nggak ceritakan mendetailnya karena saya nggak mau sedih ya. Ngumpet di dalam kamar mandi, nggak mau keluar sama sekali. Saya sensor ya, terus akhirnya saya bisa bertahan malam itu, hati yang hancur. Ya, secara manusia kecewa. Terus akhirnya saya pulang bersama papa. Pada waktu itu, saya sudah nggak hormat lagi kepada papa sudah enggak. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya nggak mau pulang ke rumahnya papa. Saya mau pulang ke rumahnya bude saya. Karena di dalam rumah bude saya merasakan ketenangan cinta. Tetapi namanya bude saya nggak ada uang. Yang saya pun nggak ada uang menyekolahkan saya. Mau nggak mau saya harus pulang ke rumah papa untuk minta sangu uang sekolah. Akhirnya saya nggak pulang ke rumahnya papa saya. Gimana saya caranya ini bisa pulang cari bawa uang. Akhirnya saya itu nggak tahu kok bisa punya kenalan om-om. Nah, yang punya kafe. Di situ saya kenalan
kenalan, saya deketin, saya kasih uang. Meskipun nggak ngapa-ngapain, nggak sempat sama dikasih uang. Itu saya pura-pura pulang ke rumah ini dikasih papa, padahal saya enggak. Setiap kali saya disuruh pulang, saya enggak pulang. Saya setiap kali disuruh pulang ke rumah papa, saya enggak pulang. Karena enggak berani, enggak takut. Karena setiap saya pulang, papa pasti ingin melakukan sesuatu yang jahat bagi saya. Terus akhirnya lama-lama saya enggak kuat. Akhirnya saya itu ketemu seorang pria yang kos tinggal di rumah saya, di rumah budi saya. Akhirnya orang itu, nah inilah saya masuk dalam narkoba lebih lanjut. Ternyata seorang itu seorang yang preman, seorang yang enggak bagus, gumbulannya itu berandal-berandal, preman-preman. Saya kenal dia pura-pura dia ngomongnya duda ke saya, padahal belum duda. Nah, pada waktu itu terus saya akhirnya nyabu sama dia juga. Pada waktu itu saya pakai narkoba menghilangkan stres, kedepresian. Saya kalau diajak nyabu is okay lah, karena pada waktu itu kedamaian saya hanya dengan memakai narkoba. Hati saya itu damai. Terus singkat cerita, sampai laki-laki ini jatuh cinta sama saya, terus akhirnya ngajak kabur saya. Ngajak kabur saya, akhirnya saya itu dijual. Ya nggak tahu, saya kayaknya nggak sadar. Waktu itu saya 17 tahun. Saya itu dijual ke mucikari. Nah, disitulah saya kenal klub malam. Disitulah saya kenal kepelacuran. Dijual ke mucikari pada waktu itu. Saya sempat hamil pada waktu itu ya. Sempat hamil dan sempat hamil pada waktu keadaan hamil itulah saya dijual, disuruh tidur ke orang laki-laki demi menghidupi kebutuhan saya. Gitu kan. Dan pada waktu itu ya saya nggak tahu kok nurut aja gitu ya. Pada waktu itu wis pokoknya namanya pikiran blank atau apa yang digini-ginikan, nurut aja. Terus pada waktu singkat cerita, pada waktu saya itu bekerja malam saya yang kerja habis-habisan, habis gitu saya pergi melayani klien gitu, melayani seseorang, uang saya dihabiskan sama wanita lain. Lah di situ ada yang bilangin saya bahwa laki-laki itu enggak baik gitulah. Laki-laki itu enggak baik. Terus akhirnya saya pergi meninggalkan dia. Saya kenal seseorang lagi. Di situ ya memang saya enggak, di situ mengenal seorang lagi juga, seorang itu memang seorang yang sudah beristri gitu kan. Tapi berkat Tuhan enggak sampai bertahan lama, juga saya kembalikan ke istrinya juga. Orang itu beristri. Terus akhirnya saya mengembalikan dia itu ke istrinya, saya down lagi juga. Saya down karena dia sudah punya istri, saya kembalikan dia ke istrinya, saya patah hati karena saya setiap kali berhubungan dengan dia selalu, dia bersama aku bahagia di sini, gimana istrinya ya? Saya kemikiran galau. Dia sama saya, gimana istrinya ya? Saat dia sama saya tuh kepikiran istrinya, kasihan istrinya. Jadi mau nggak mau saya lepaskan dia karena saya nggak ada kebahagiaan di situ. Saya lepaskan dia, akhirnya saya putus asa, saya down juga. Akhirnya saya malah jatuh ke narkoba, saya malah jualan juga narkoba gitu kan. Akhirnya singkat cerita saya masuklah ke dalam penjara. Di dalam penjara itu saya awalnya seneng banget karena apa ya, dalam penjara pun saya juga bisa merasakan kehidupan mewah dan nggak kekurangan gitu kan, bisa pakai narkoba, bisa pakai handphone, bisa ada duit di sana gitu kan, karena di dalam penjara waktu itu saya masih bisa jualan narkoba dan saya masih bisa jualan perempuan begitu kan. Terus singkat cerita pada waktu itu saya di penjara di Rutan Medaeng gitu kan. Lah di situ pada waktu itu ada namanya kebaktian Paskah, tapi sebelum ada Paskah itu saya itu waktu itu punya pacar ya, pacar biasa gitu kan. Saya punya pacar atau teman baik yang seorang Kristen gitu. Kita sama-sama ketangkep narkobanya gitu kan. Seorang Kristen, dia ngajak pendetanya untuk nginjilin saya gitu kan. Dia ngajak pendetanya nginjilin saya diajak yuk ketemu pendetaku yuk. Oke. Saya ketemu aja gitu kan. Pendeta itu nginjilin, jika Mbak percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat, Mbak akan dibebaskan dari tahanan ini, hukuman Mbak akan diperingan. Dalam hati saya ketawa, wong saya ini itu masih senang di sini kok, ngapain keluar cepet-cepet, pikir saya begitu. Habis gitu pulang saya dikasih sangu sama pendeta, pulang kembali ke sel, uangnya tak belikan sabu-sabu gitu kan. Demikian sampai berulang-ulang berkali-kali pendeta itu datengin. Terus akhirnya suatu saat saya masih belum kenal terima Tuhan Yesus, tapi uangnya pendeta saya terima gitu kan. Akhirnya
Mak ngomong begini, wes mbak, nek sampean gak percaya Tuhan Yesus, ingat, suatu saat nek sampean ada masalah, berbeban berat, butuh pertolongan, minta pertolongan pada siapa-siapa, nggak ada jawaban, minta tolong pakai dua agama. Tuhan yang mana yang menjawab doanya mbak, yaitu Tuhan yang benar yang harus mbak ikutin. Habis gitu ya dia ngomong begitu, dalam hati saya yang nggak nyantol sebetulnya waktu itu. Singkat cerita, waktu itu sudah selesai. Nah, kebetulan di dalam sebelum sebelum awal masuk penjara itu kan saya waktu itu kan awalnya pernah dimasukkan ke dalam blok penampungan istilahnya itu. Nah, dalam blok penampungan di situ saya juga sempat ada orang Kristen gitu. Ada orang Kristen kan saya injilin secara untuk supaya jadi mualaf gitu kan. Saya ajarin ngaji sedikit-sedikit meskipun saya nggak banyak gitu kan. Saya ngomong tentang Islam. Oh, Islam adalah agama yang sempurna. Kalau kamu masuk gini begitu kan ya. Terus akhirnya ya mereka ya pada waktu itu nggak baik tapi kayak sok suci gitu kan. Memang dulu saya memang apa ya kalau ada temen yang mau masuk Kristen gitu kan rasanya itu mencibir. Amit-amit naudzubillah min dalit sak nakal-nakalku ojo sampai aku ini apa namanya murtad gitu kan. Intinya seperti itu. Pokoknya ada temen yang masuk Kristen saya langsung bilang seperti itu. Terus singkat cerita, kemudian saya dimasukkan di blok F. Di blok F itu, Pak, sebentar mohon izin anak saya sendiri gitu. Ya, saya lanjutkan Pak ya, mohon maaf. Terus gitu saya dipindah di blok F ya. Di blok F itu teman-temannya nggak fanatik, baik-baik juga karena banyak yang Kristen di situ. Dia Kristen, Tuhan Yesus baik. Terus bilang, oh pacar kamu Kristen, kamu ikut Kristen aja. Nanti kamu menikah Kristen itu enak loh. Kamu nggak akan diselingkuin. Kalau soalnya nikah Kristen itu hanya satu aja, nggak mungkin dipoligami gitu karena nggak boleh gitu kan. Sempet hati ya nggak goyang nggak gimana ya, cuma dengar-dengar gitu aja. Terus ada temen ngajak, ini Paskahan, ayo kita ke Paskah gitu kan di penjara. Terus habis itu saya ngikut aja. Saya ngikut aja ke Paskah, datang ke apa tuh namanya ke gerejanya Rutan situ kan. Saya datang ke situ, saya masuk gitu kan. Wow, saya enggak tahu itu kenapa itu begitu saya masuk, enggak tahu entah mengapa gimana kok saya ini menangis terus. Ya namanya sedih bukan, ya namanya bahagia itu ya enggak tahu. Saya itu dalam hati sampai heran sendiri. Loh, saya ini nangis apa? Saya ini nangis kenapa? Waduh, saya malu sampean. Malunya itu gini, loh kamu kok nangis kenapa? Dalam hati, kalau ada orang yang tanya, saya nangis kenapa ya? Oh, wis tak jawab, inget rumah aja lah, inget kampung. Padahal juga enggak. Enggak tahu itu kenapa nangis terus dari awal sampai akhir ibadah selesai. Saya nangis terus di situ. Habis gitu ibadah selesai, saya kembali ke sel, sudah. Saya pun juga sholat, meskipun saya pakai narkoba, saya pun tetap sholat dan seperti nggak ada apa-apa. Pun akhirnya saya kepingin bertahan tinggal di Rutan supaya saya nggak di layar ke Malang. Saya mencoba apa itu namanya diskusi dengan apa adminnya situ, saya nggak bisa. Ternyata saya harus dikirim di Malang ke penjara khusus wanita. Saya akhirnya ikut di penjara wanita. Nah di dalam penjara wanita inilah saya ingin betul-betul bertobat. Saya ingin hidup saya itu baru. Saya tapi mencarinya secara Muslim gitu kan. Saya di situ diri nggak narkoba, nggak ngerokok, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Saya mulai sembahyang tekun, sembahyang tahajud, bahkan saya sampai sempat puasa Senin Kamis kepingin bertobat. Tapi apa yang terjadi? Saya pingin bertobat. Kalau dulu ya, dulu saya memang kepingin bertobat itu pastilah semenjak saya dulu ya masih kerja malam saya kepingin berhenti narkoba. Saya kepingin itu kekuatan dengan kekuatan saya mentok 3 bulan habis gitu kumat lagi. Mentok 3 bulan habis gitu kumat lagi narkoba lagi. Habis gitu saya di Malang betul-betul ingin bertobat. Saya mempunyai kesempatan di sini nggak ada narkoba, nggak ada apa-apa. Wis jadi nggak mungkin lah saya bisa narkoba, nggak mungkin lah saya bisa melakukan kejahatan. Ternyata apa? Yang datang malah kejahatan baru yang belum pernah saya lakukan sama sekali. Yaitu hampir saya jatuh cinta sama perempuan. Bahaya enggak? Itu sudah memalukan enggak? Saya sudah berzina, saya sudah begini begitu. Tapi kalau seandainya ditambahin dosa lesbi, gimana perasaan orang tua saya? Nah, ceritanya itu begini. Di waktu saya putuskan untuk cari Tuhan, cari Allah dengan sungguh-sungguh, saya ingin bertobat dengan sungguh-sungguh. Ada wanita cantik
yang ngomong cinta ke saya. Cina ya, ceweknya Cina cantik gitu kan. Ngomong cinta ke saya. Secara akal pikiran saya tahu, waduh secara manusia cinta kepada perempuan itu enggak baik lah. Gimana Tuhan tolong aku, ya Allah tolong aku, kok aku cinta sama perempuan. Gimana nasib eyangku, gimana nasib orang tuaku, budeku, kalau aku pulang-pulang gandeng perempuan. Enggak, Tuhan itu mengerikan. Tapi apa yang terjadi? Saya tambah cinta sama orang itu. Akhirnya saya buat berdoa, saya sampai sholat tahajud, minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong lepaskan aku dari dosa ini. Apa yang terjadi? Dosa itu makin mendalam. Malah saya termimpi-mimpi anak itu. Terus akhirnya anak itu kan nggak tak jawab cintanya. Akhirnya dia pergi bersama cari lain. Rasanya hati ini cemburu. Saya ini nggak pernah secemburu itu. Saya pacaran dulu nggak pernah ada cemburu seperti ini gitu kan. Ini cemburunya itu memang bener lain gitu. Rasanya kok nggak rela gitu loh. Tapi pikiran ini sadar, hati ini nggak terima. Ini bentrok gitu kan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Sampai pada suatu saat saya nggak kuat. Saya betul-betul nggak kuat. Saya pengen lepas dari dosa itu. Bayangkan saya di situ, saya pikir tempat paling aman ya. Sudah nggak boleh ngerokok di sini, nggak bisa masukkan rokok, nggak ada narkoba. Saya pikir saya di situ bisa hidup suci. Saya pikir bisa cari Tuhan, sembayang dengan Allah, dengan apa bermadu kasih dengan Allah, hidupku saya berubah. Ternyata enggak, dosa lesbian tidak pernah saya bayangkan dan enggak ada bibitnya dari saya. Tuhan izinkan menyerang saya. Dan di situ pun saya istilahnya terus akhirnya kan saya semakin tekun ya, diserang penyakit mau lesbi itu saya semakin tekun cari Allah ya, saya semakin tekun sembahyang, sholat tahajud. Nah di situ saya pakai ruko, saya sembahyang, tiba-tiba di saat saya sembahyang itu perkataan pendeta itu nancep di pikiran saya. Nancepnya itu begini, jika kamu dalam masalah berat, berbeban berat, doa pakai dua Tuhan. Tuhan yang mana yang menjawab doamu, ya itu yang kamu harus ikuti. Langsung mancep di sini tuh inget gitu kan. Terus akhirnya saya dalam keingetan saya langsung bilang gini, mungkin doa saya itu terdengar keras atau gimana, saya nggak sadar di luar kendali saya. Saya doa begini dalam pakai ruku itu dalam keadaan peralatan sholat lengkap ya. Tuhan pencipta hidup, saya nggak bilang Tuhan Yesus waktu itu. Pokoknya Tuhan yang membuat hidup, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang menjadikan bumi dan langit, Tuhan yang menciptakan isinya. Tolong aku saat ini Tuhan, selamatkan aku dari dosa ini Tuhan, sampai nangis-nangis gitu. Selamatkan aku dari dosa ini Tuhan, tolong aku Tuhan. Siapapun Tuhan itu, siapapun Tuhan itu, tolong aku Tuhan. Akhirnya ada teman saya yang Katolik itu ngasih saya tulisan kecil yang bergambar. Gambarnya itu gambar Tuhan Yesus ngangkat anak yang sedang orang yang sedang jatuh ke jurang gitu. Lalu ada tulisannya, jika kamu berbeban berat, jika kamu jatuh dalam jurang yang paling dalam, jika engkau percaya kepadaku, maka aku akan menyelamatkanmu. Melihat kata-kata itu, rasanya hati langsung aja saya iman. Iya, aku percaya Tuhan Yesus akan menyelamatkanku. Puji Tuhan, damai sejahtera Allah melingkupi saya saat itu juga. Akhirnya saya malam bisa tidur tenang, saya bisa istirahat dengan damai sejahtera. Akhirnya puji Tuhan, saya dibebaskan dari lesbi. Itu mujizat pertama. Kenapa saya mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, karena dia adalah penjawab doa. Dia mendengarkan doa saya. Waktu saya mengimani Tuhan Yesus adalah selamat saya, terjadi damai sejahtera melingkupi saya. Harapan baru. Dulu saya orangnya nggak ada pengharapan. Paling-paling mati masuk neraka. Itu sudah tertanam di pikiran dan hati saya. Karena apa? Yang saya lakukan semuanya itu cita-cita aja dulu, gumpulannya pembunuh bayaran, gumpulannya mafia-mafia begitu istilahnya kan, begitu kan, preman-preman begitu. Wis pasti mati masuk neraka gitu kan, nggak ada jaminan masuk surga. Tapi puji Tuhan, mulai saat itu saya mendapat pengharapan baru. Tidak tahu pengharapan baru apa. Saya mengalami hari-hari di penjara, rasanya sukacita, damai sejahtera. Saya mencari Tuhan waktu itu hanya dibantu teman-teman, tapi saya nggak boleh pergi ke gereja ya. Dibantu teman-teman, kalau teman-teman pergi, ada kan waktu di blog di sel itu ada 3 orang yang Kristen, yang lainnya Muslim. Itu kalau pulang dari gereja itu ngasih firman saya. Terus akhirnya saya itu
baca firman dari Kejadian ke apa, terus saya dikasih kitab kecil itu Perjanjian Baru, saya baca, dia ngasih Alkitab, pokoknya saya baca itu ternyata bekal bagi saya, firman itulah yang menjadi bekal saya. Terus akhirnya pada waktu itu sukacita, terus akhirnya lama-kelamaan itu ada ketua premannya di situ yang dengar saya masuk Kristen gitu kan. Saya didatengin. Dek, apa Bu? Dengar-dengar sampean sudah masuk Kristen ya. Dalam hati diet. Secara manusia takut mengakui. Tetapi puji Tuhan, sebelum saya dihadapkan dengan ibu itu, semalam saya sudah membaca firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, maka aku akan mengakui di depan Bapakku yang di surga. Barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, maka aku tidak akan mengakui di depan Bapa yang di surga. Firman itu tiba-tiba ingat, langsung saya sadar. Ya, ya Bu, saya sudah masuk Kristen. Ternyata apa yang terjadi, si preman gitu, oh iya, enggak apa-apa, kembalikan aja peralatan sholatnya, karena kebetulan dulu peralatan sholat dia yang ngasih gitu kan. Terus akhirnya sampailah berita itu juga ke ke ibu-ibunya ke petugas-petugas lapas. Akhirnya saya dipanggil secara pribadi, ya saya jawab iya gitu. Terus akhirnya saya didatangkan guru ngaji. Terus akhirnya saya didatangkan guru ngaji secara pribadi. Jadi saya dipanggil setiap hari, setiap sore diajarin ngaji. Saya cuma ya daripada kelamaan ngobrolnya ya. Dia cerita Tuhan Yesus adalah manusia biasa, daripada saya ngomong debat apapun, karena saya pun juga masih waktu itu saya yai daripada berurusan lama. Lalu ada omongan bahwa saya nggak akan dapat remisi loh kalau kamu masuk Kristen gitu kan. Tidak apa-apa, Tuhan Yesus lah yang akan menjadi remisi, akan memberi remisi saya. Tidak dapat remisi, tidak apa-apa, saya bilang begitu kan. Tapi pada waktu itu puji Tuhan, saya tetap dapat remisi. Setiap hari saking cintanya sama Tuhan Yesus, saya mencatat itu di hari, setiap hari itu isinya bukan cowok, tapi Tuhan Yesus tok. Dan tanggal ini aku bersama Tuhan Yesus ini sampai buku di hari saya itu penuh bek. Akhirnya datang juga waktu-waktu saya untuk pulang. Sukacita, senang saya kembali ke kampung saya. Saya kembali ke kampung saya gitu baik-baik, nggak ada yang mengetahui bahwa saya Kristen. Tiba-tiba bude saya ini bersih-bersih kamar saya dan nemu di hari itu ngomong ke eyang saya kalau dibilang sholatnya itu nggak 5 waktu lagi, ada 8 atau 10 kali. Soalnya ya banyak lah, ada sholat sunahnya, ada sholat duha, sunat istiqoroh, sunat apa banyak lah. Pokok saking tekunnya itu istilahnya, kalau bisa sehari bisa 7 kali gitu kan. Sembayang serentak saya dipanggil. Langsung wes bunuh ning room itu, wes memalukan keluarga, wes itu wes pateni dia itu istilahnya, bunuh aja dia itu kan. Langsung saya secara ketakutan, tapi saya yakin nggak mungkin bunuh karena sayang, cuma itu karena emosinya aja, pelampiasannya aja, saking keselnya sama saya gitu, kok bolak-balik bikin masalah gitu kan. Terus akhirnya saya telepon pendeta saya yang menginjilin saya dulu itu, beliau yang membimbing saya, akhirnya cepat kamu lari ke gereja yang saya tunjukkan. Tapi saya nggak lari ke gereja yang tunjukkan, saya lari ke gereja Surabaya, Petemon. Saya lari ke gereja saya, di situ saya tanya 108 waktu itu operator, ditunjukkanlah gerejanya Petemon di situ. Saya besarkan rohani saya di situ, rohani saya di situ. Tapi saya masih pecandu narkoba waktu itu dan masih penjual perempuan pada waktu itu kan, belum. Mujizat pertama yaitu Tuhan lepaskan saya dari lesbi. Nah, mujizat kedua ini yang akan Tuhan lakukan pada saya. Mujizat keduanya begini, saya datang di gereja, saya tetap beribadah. Tapi namanya teman-teman tahu saya bebas ya, teman-teman pada menyambut, semuanya menyambut saya. Oh, kamu sudah keluar, sudah bebas, ayo kita happy manis, gitu kan, senang gitu kan nyabu. Tapi anehnya, setiap kali saya pakai narkoba, dulu istrinya itu senang happy, tapi ini bawaannya pengen berdoa terus, nggak tahu yang dinamakan paranoid atau apa, terserah. Pokoknya saya pakai sabu-sabu itu bawaannya berdoa pakai nama Tuhan Yesus. Akhirnya saya nggak jadi lagi. Sudah Tuhan ampun kapok. Terus pada waktu itu juga, pada waktu ibadah tutup buka tahun, saya ke gereja dulu. Habis ke gereja, saya langsung janjian sama teman-teman tuh pergi ke nightclub. Pergi ke nightclub malam, gitulah. Disitulah saya melihat kuasa Tuhan itu nyata dan ajaib bagi saya.
Saya pergi ke nightclub, saya minum inek waktu itu. Saya minum inek, saya pun juga minum-minum karena saya waktu itu pingin happy, pingin bahagia gitu kan. Tapi ternyata apa? Saya rasakan tidak ada happy sama sekali. Saya minum obat itu, saya merem begini, saya geleng-geleng kepala, berusaha mencari kesenangan, berusaha cari fly. Ternyata apa? Saya dengar suaranya DJ bilang shake, asik, asik. Lalu semua orang bilang nah enak-enak. Saya buka mata, saya kaget. Kok semuanya kayak menyembah setan? Kok kayak semua terhipnotis? Padahal mereka semua kalau nggak tahu itu mata saya itu seperti ada urapan ilahi gitu loh. Saya kaget gitu loh. Kok semuanya kayak menyembah setan, kayak semuanya terhipnotis oleh setan. Ampun, ampun Tuhan, saya mau pulang Tuhan. Tidak, saya ketakutan di situ dengan, oh Tuhan, ampun Tuhan, saya mau pulang Tuhan, saya mau pulang Tuhan, saya tidak mau lagi Tuhan di sini, tolong saya Tuhan. Langsung seketika itu saya minta teman saya, sayang, ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Kamu gila ya? Di sini sudah bayarnya mahal, datang sini susah-susah karena tahun baru itu kan macet gitu ya. Tapi kamu kok mau pulang? Enggak, saya mau pulang. Teman-teman megangin saya. Kirain saya paranoid. Teman megangin saya nggak boleh pulang. Bayangkan, harapan saya di situ saya akan bahagia. Rasanya semalam di situ kayak di neraka. Hati saya terus berdoa. Nggak tahu ya kali ini itu apa namanya on tapi doa terus. Oh Tuhan Yesus ampuni aku, Tuhan Yesus tolong aku. Sampai matahari terbuka, diskotik tutup, saya akhirnya bisa pulang lega. Saya pulang ke kos-kosan pendeta, saya telepon, Ruth kamu di mana? Saya on om, cepat kamu datang gereja ikut plan. Loh saya ini on om, tidak apa-apa kamu ke gereja aja. Loh ya apa sih ini Bapak Gembalaku ini kok saya on kok disuruh ke gereja ya, saya manut aja waktu itu kan, ikut pelayanan ya yo aja. Itu terakhir saya kali pergi menginjakkan diskotik. Ajaib Tuhan selamatkan saya. Padahal saya pada waktu itu pecandu beratnya dari SMP usia 17 tahun sampai 23 tahun, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-an lah sampai saya masuk penjara. Candu narkoba mentok saya paling lama itu enggak pakai narkoba dengan kekuatan sendiri ya, dengan kekuatan Allah waktu itu mungkin ya. Tapi dengan kekuatan saya mentok paling 3 bulan enggak pakai narkoba. Tapi puji Tuhan, saya sekarang sudah ikut Tuhan 14 tahun. 13 tahun lah totalnya, jadi saya nggak pakai narkoba. Saya dulu tantang sama Tuhan Yesus, Tuhan, saya dulu itu mentok paling 3 bulan sih, aku malah Tuhan Yesus ini berapa lama sih aku nggak pakai narkoba. Ternyata ajaib Tuhan. Memang saya terus akhirnya sekarang saya 12 tahun lah totalnya ya, bersih-bersihnya 12 tahun saya nggak nyentuh narkoba sama sekali. Itu mujizat kedua yang Tuhan lakukan pada saya. Padahal dulu nenek saya istilahnya berdoa sungguh-sungguh buat saya supaya saya bisa berhenti narkoba. Mama saya nyuruh saya, kamu ningrum, kamu masuk kamar, kamu berzikir itu sampai 1100 kali. Akhirnya saya ngantuk di dalam kamar. Apa yang terjadi? Tetap saya besoknya semakin amblas. Bude saya yang suka pergi ke dukun, rokok saya kamar saya menyen apa supaya saya berhenti, tetap saya aja amblas. Ternyata memang ajaib luar biasa. Kenapa saya ngomong ini mujizat? Karena 7 tahun saya pecandu narkoba dilepaskan bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan kekuatan ilahi yang Tuhan berikan sehingga saya mampu. Memang firman Tuhan itu memang benar. Bukan dengan kekuatanmu kamu menjalani hidup, tapi dengan kekuatan Tuhan. Memang setiap firman, saya memang bukan ahli Alkitab ya. Gak pandai menghafal karena pengaruh dulu. Karena ini saya sudah sering. Ini dipukulin polisi dari sini sampai sini. Ini sudah babak belur gitu kan. Dulu waktu zaman masih narkoba begitu kan. Itu mujizat kedua bagi saya. Kemudian mujizat ketiga bagi saya ini yang pada waktu itu saya memang mau ngelepas itu susah karena sudah bertahun-tahun saya lakukan dan uang itu pun enak gitu kan. Tetapi cara Tuhan pun juga aneh. Saya dulu nggak terbesit saya bisa lepas dari pelacuran atau penjualan anak. Memang pada dasarnya pekerjaan saya itu baik. Marketing di sebuah perusahaan, saya jadi sales atau apa. Tapi caranya yang seperti cara dunia lakukan. Saya dulu menganggap tidak ada pekerjaan yang halal. Semua pekerjaan pasti haram. Pekerjaannya itu baik, tapi caranya itu nggak baik. Karena saya diajarin dulu dari orang tua saya, papa saya, cara melobi tamu, dapat klien pasti kasih cewek lah, inilah. Begitu, itu kebawa dalam diri saya. Memang saya bagus dalam mencari apa itu namanya di pekerjaan, memang bagus gitu kan.
Tapi caranya yang nggak benar sehingga saya itu jatuh dalam dosa mucikari. Akhirnya apa? Mami-mami mencari saya, nona-nona mencari saya untuk dicarikan tamu. Akhirnya saya ketagihan. Saya dikasih 30%. Wow, lumayan gitu kan. Dan punya trik sampai penghasilan yang bagi saya waktu itu banyak ya. Paling enggak itu 30 juta lah, 30 juta lah per bulan itu. Tapi waktu itu ya uang setan dimakan jin, dikirikitin tuyul gitu, enggak tahu entah kemana gitu kan. Singkat ceritanya, pada waktu itu saya sudah bertobat nih ya. Saya sudah bertobat. Maksudnya sudah mengenal, sudah ikut Tuhan, memang sudah ikut Tuhan ya. Karena sudah dosa kedua berhenti narkoba itu kan, dosa ketiga ini tiba-tiba itu kan tiap hari itu kan memang ada polisi yang mungkin minta jatah gitu kan, minta ini, minta apa gitu kan. Tiba-tiba kayak saya ketakutan dengan sendirinya. Sepertinya kayak polisi itu di mana-mana mengelilingin saya. Saya sembunyi di bawah kolong kasur, saya sembunyi di mana itu di bawah bed cover. Tolong aku, padahal nggak ada yang nyari, nggak ada siapa-siapa yang nyari. Rasanya seperti dikejar-kejar dosa. Dikejar-kejar dosa itu rasanya aduh nggak enak gitu kan. Terus akhirnya saya pun sampai jerit, ampun Tuhan, sampai kerukupan apa itu namanya selimut. Ampun Tuhan, ya Tuhan, ampun Tuhan, ya saya nyerah, saya tobat Tuhan, saya tinggalkan semuanya Tuhan, saya nyerah Tuhan, ampun Tuhan, tolong saya Tuhan, lepaskan dari dosa ini Tuhan, tolong ya saya nyerah, saya akan meninggalkan dosa-dosa ini semua Tuhan, saya akan tinggalkan. Detik itu saya ngomong sama saya akan akhirnya Tuhan lepaskan, wis gak jadi ketakutan, damai. Besoknya saya beristirahat ikut pelayanan Bapak Gembala melayani pemulung-pemulung. Lah Bapak Gembala terus terang sama Ibu Gembala, saya nggak tahu ada pekerjaan yang berat itu yang saya tinggalkan karena waktu saya mau bersaksi tentang itu tuh malu gitu kan. Masa sudah kenal Tuhan kok pekerjaannya masih itu gitu kan. Terus akhirnya saya ikut Bapak Gembala, Ibu Gembala pelayanan, dilihat, Rut lihat ya, mereka Rut ya ngamen gitu kan, mulung gitu. Mereka sukacita ya, ditanya. Ada sukacita Bu, sukacita Kak Rut. Hati dengan senyum itu mereka, ya Tuhan, ternyata kebahagiaan sukacita bukan dilihat dari materi. Bapak Gembala memberikan firman yang firman ini tertancap dalam diri saya sampai sekarang, yaitu kita hidup bukan dari roti, tapi kita hidup dari firman Allah. Firman itu yang saya tangkap, saya masukkan dalam hati. Ya, aku hidup bukan dari roti, aku hidup dari firman Allah. Firman itu yang jadi bekal saya menjalani hidup, lepas dari dosa prostitusi dan penjualan wanita seperti itu. Akhirnya saya jalani hidup itu, dan itu seorang laki-laki, dulu dia ketua kaum muda saya dijodohin sama adiknya pendeta. Ini loh Modi Rut, kamu diantarin Modi. Saya kenal, saya cerita apa adanya. Beliau mencintai saya, menerima saya apa adanya dengan kekurangan saya, mengasihi saya. Keluarganya pun baik, menerima saya apa adanya. Yang saya dulu berpikiran begini, saya dulu nggak mau menikah karena laki semua brengsek, saya anggap begitu kan, nggak ada yang baik gitu kan. Tapi puji Tuhan, saya dulu pernah mengembalikan istrinya orang, suaminya orang. Saya dulu pernah jatuh cinta sama suaminya orang, saya kembalikan meskipun hati saya nggak rela mengembalikan, tapi saya mikir kalau dia sama saya ingat istri, tak kembalikan meskipun setelah saya kembalikan hati saya hancur. Saya melepaskan dia, saya menghilangkan emas, saya mendapat berlian. Seorang yang masih single, imam-imam Tuhan yang melayani Tuhan, nggak terbesit dalam pikiran saya. Saya mempunyai seorang suami yang nggak kaya, tapi takut akan Tuhan. Itu adalah anugerah. Nggak terbesit dalam diri saya itu bisa menikah. Nggak terbesit dalam diri saya. Terus akhirnya saya di situ menikah, saya jalani kehidupan, suami saya bisa mencukupi kehidupan saya. Akhirnya itulah mujizat ketiga yang Tuhan berikan sama saya. Akhirnya saya bisa menjadi seorang istri, saya tidak diizinkan bekerja oleh suami saya menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik sampai saat ini. Meskipun pada saat kemarin ya, 10 tahun kami menikah, kehidupan suami saya ekonomi tinggi, dan saat ini suami saya mengalami pandemi. Di sini suami saya mengalami pandemi, semua global merasakan. Di sini iman istri, jadi saya menyemangati suami, saya yang harus bangkit. Saya pun kesaksian ini ya, saya itu kan dulunya nggak pernah kerja halal ya. Di saat pandemi, saya membantu suami saat suami nggak bisa bekerja. Di saat pandemi, saya bisa menghasilkan uang 3 juta per bulan. Itu saya sukacita dan menangis. Saya sukacita dan menangis luar biasa, Tuhan, kok aku bisa cari kerja halal. Lain kalau dulu dikasih uang suami, itu lain gitu kan. Akhirnya puji Tuhan,
Tuhan berikan, ya Tuhan menjadikan saya seperti saat ini. Inilah kesaksian saya, dan banyak-banyak mujizat ada. Itulah kesaksian saya. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saudaraku, semoga tayangan tadi dapat memberkati kita, menguatkan iman saudara sendiri yang menyaksikan tayangan ini. Jika saudara orang Kristen, doa kami saudara dikuatkan, diteguhkan. Dan jika saudara belum percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hatimu, angkat hatimu, dan biarlah Tuhan memperkenalkan dirinya kepadamu. Jangan tutupi hatimu, jangan keraskan hatimu, jika engkau ingin benar-benar diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku. Sampai kita berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Kami berdoa kiranya program-program acara di channel kami ini dapat terus memberkati saudara, dan kiranya saudara akan terus mengalami pemulihan dari Tuhan karena pelayanan-pelayanan di channel kami. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus Juru Selamat saudara dan saya. Haleluya. Shalom.